Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT An-Namiroh Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Haji dan Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Di sini aku mau membahas tentang hukum haji dan umroh dan keutamaannya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji dan umroh adalah dua ibadah yang mulia yang dikerjakan di tanah suci Makkah. Bahkan ibadah haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Hal ini menunjukkan betapa urgen dan pentingnya ibadah tersebut. Umroh dan haji juga dua ibadah yang menguji kita untuk mengorbankan harta, tenaga, dan juga mengorbankan hawa nafsu. Hukum haji, ulama sepakat bahwa ibadah haji hukumnya wajib ain bagi yang mampu. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran 97. Bahkan ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. HR Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Sampai sebagian ulama seperti Al-Hasan, Al-Basri, Nafi, Ibnu Habib Al-Maliki menganggap kafirnya orang yang tidak berhaji padahal mampu. Salah satu dalil mereka adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, barang siapa yang mampu berhaji namun tidak berangkat haji, maka sama saja apakah ia mati sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. HR Ibnu Katsir dalam tafsirnya 1387. Perkataan semisal ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Namun riwayat ini tidak secara tegas menunjukkan kafirnya orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, jumhur ulama tidak menganggap kafir orang yang tidak berhaji padahal mampu, dan ini adalah
kesepakatan para sahabat Nabi. Abdullah bin Syaqiq Al-Ukaili rahimahullah mengatakan, dahulu para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya kecuali sholat. HR At-Tirmidzi nomor 2622. Sahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Dan untuk syarat wajib haji, para ulama menjelaskan ada 5 syarat agar seseorang dikatakan sudah terkena kewajiban haji. Jika 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk berhaji. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, bukan orang gila, yang ketiga balik, bukan anak kecil yang belum balik, dan yang keempat merdeka, bukan hamba sahaya, dan yang terakhir yang kelima mampu. Syarat mampu ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran 97. Dan patokan mampu dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar halaman 173 adalah dengan melihat 4 poin. Yang pertama, mampu secara harta sehingga ia memiliki bekal untuk perjalanan dan mampu meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Kedua, mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Yang ketiga, mampu secara fisik, tidak sedang sakit parah atau tua renta yang membuat ia tidak bisa melakukan perjalanan ke Baitullah. Untuk yang keempat, jalur perjalanan menuju ke Baitullah dalam kondisi aman, tidak ada bahaya seperti perampok, wabah, perang, dan semisalnya. Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka belum dikatakan mampu sehingga belum wajib untuk berhaji. Dan ada satu kriteria lagi bagi wanita yang ini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu mampu menghadirkan mahram untuk melakukan perjalanan haji. Ketika tempat tinggalnya jauh dari Mekah, ulama Hanabilah berpendapat wajibnya hal ini secara mutlak. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak wajibnya. Adapun ulama Malikiyah berpendapat wajib bersama mahram jika ada, namun boleh tanpa mahram jika tidak ada. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang kuat, wanita wajib menghadirkan mahram untuk haji maupun umrah berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Maka seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri hendak berhaji dan sudah terdaftar untuk berangkat jihad perang ini dan itu. Nabi bersabda, ulanglah dan temanilah istrimu berhaji. HR Bukhari nomor 5233 dan Muslim nomor 1341. Dalam hadis ini, lelaki yang ingin pergi berjihad diminta oleh Nabi untuk tidak berangkat berjihad demi untuk menemani istrinya berhaji. Ini mengindikasikan wajibnya hal tersebut, dan tidak boleh wanita berhaji atau berumrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh ulama kibar mu'asirin seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan untuk hukum umrah, para ulama sepakat bahwa ibadah umrah adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya.
Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat hukumnya sunnah. Pendapat yang rajih, umroh hukumnya wajib bagi yang mampu. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah semata. Quran Surat Al-Baqarah 196. Dalam ayat ini, umrah digandengkan dengan haji yang hukumnya wajib. Demikian juga didahului dengan fi'il amr, kata perintah. Demikian juga dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal alan nisa'i jihadun?" Qala jihadun la qitala fih al-hajju wal umrah. Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Beliau menjawab, bagi mereka ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. HR Ibnu Majah nomor 2901, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 2345. Di sini juga umroh digandengkan dengan haji. Ini semuanya menunjukkan bahwa umroh hukumnya wajib bagi yang mampu. Wallahu a'lam. Maka bagi kaum muslimin yang belum mampu berhaji namun mampu berumroh, hendaknya tidak menunda-nunda untuk berangkat umroh. Adapun yang mampu berhaji dapat sekaligus menjalankan haji dan umroh dalam sekali perjalanan. Untuk syarat wajib umroh, syarat-syarat agar seseorang dikatakan sudah jatuh kewajiban untuk mengerjakan umroh sama seperti syarat-syarat wajib haji. Sekali seumur hidup. Kewajiban haji dan umroh bagi yang mampu melakukannya adalah hanya sekali seumur hidup. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah." Kemudian ada seorang yang bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Beliau tidak menjawabnya, sampai orang tadi bertanya lagi hingga 3 kali. Barulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun dan belum tentu kalian sanggup melakukannya. Maka tidak perlu membahas apa yang aku tidak singgung kepada kalian. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa akibat banyak bertanya dan banyak menentang para nabi mereka. Jika aku perintahkan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku telah melarang sesuatu atas kalian, maka tinggalkanlah." HR Muslim nomor 1337. Hadis ini menunjukkan kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Demikian juga umroh, karena umroh disebut sebagai al-hajjul asghar, haji kecil. Ketika seseorang sudah menunaikan ibadah haji atau umroh yang wajib tersebut, maka ibadah haji dan umroh tetap boleh dilakukan kembali, namun hukumnya sunnah. Untuk keutamaan haji dan umroh, yang pertama, orang yang beribadah haji dijanjikan surga dan umroh menggugurkan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu umroh hingga umroh berikutnya adalah penggugur dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada ganjaran bagi pelakunya melainkan surga." HR Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Kedua, haji menghapuskan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat
kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. HR Bukhari nomor 1521. Yang ketiga, haji dan umrah menghilangkan kefakiran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iringi umrah dan haji atau sebaliknya, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. HR An-Nasai nomor 2629, disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Yang keempat, umroh adalah haji kecil. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-hajj, al-laghos, al-asghar, haji kecil. Jumhur ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah umroh. Fathul Bari 8/178. Yang kelima, mendapatkan keutamaan dari berbagai ibadah yang agung. Dalam ibadah haji atau umroh ada berbagai ibadah yang agung yang memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya mengucapkan talbiyah, tawaf di Ka'bah, sa'i, minum air zam-zam, sholat di Masjidil Haram, tahallul, dan ibadah-ibadah lainnya. Demikian penjelasan ringkas tentang hukum dan keutamaan dari ibadah haji dan umroh. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan baik, termasuk memudahkan kita untuk berhaji dan umroh. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.